Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, saya Muhammad Ruslan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu manajemen. Yang pertama adalah teori manajemen kuno. Apa itu yang dimaksud dengan teori manajemen kuno? Ya. Ajaran manajemen dipelajari dan diajarkan sejak abad 20. Namun sebetulnya kegiatan dan pemikiran manajemen sudah ada bersama dengan sejarah manusia. Jadi manusia ada, itu manajemen sudah ada. Memang banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen. Namun keberadaan ilmu manajemen sudah dipastikan sudah ada ribuan tahun yang lalu. Berikut beberapa contoh yang membuktikan bahwa ilmu manajemen sudah ada sejak dahulu. Yaitu yang pertama, pada zaman Nabi Musa alaihissalam telah ada pemikiran manajemen. Ini terlihat pada waktu perjalanan Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju Shittim, yang mana jaraknya kurang lebih 380 mil. Perjalanan sepanjang itu dilakukan bersama dengan ribuan pengikutnya. Semula persoalan yang timbul diputuskan oleh Nabi Musa sendiri, sehingga selama 39 tahun perjalanan tersebut hanya mencapai 240 mil saja. Kemudian Jethro, mertua Nabi Musa, memberikan nasihat agar perjalanan lebih cepat dan masalah Nabi Musa menjadi ringan. Maka Nabi Musa disuruh mendelegasikan tugas dan wewenang kepada orang-orang kepercayaannya dengan kelompok-kelompok 10, 50, 100, 500, dan 1000 dan 1000 orang tiap kelompok dengan tugas dan pendelegasian wewenang tersebut. Nah, betul saja dengan pendelegasian tersebut sisa perjalanan dengan jarak 140 mil dapat diselesaikan dengan waktu cuma 9 bulan saja. Yang kedua, contoh yang kedua adalah bangunan piramida di Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Piramida Giza tak akan berhasil dibangun jika tidak ada seseorang yang memperdulikan apa sebutan untuk manajer ketika itu. Dialah orang yang merencanakan apa yang harus dilakukan, mengorganisir manusia serta bahan bakunya, memimpin dan mengarahkan para pekerja, dan menegakkan pengendalian tertentu guna menjamin bahwa segala sesuatunya dikerjakan sesuai rencana. Nah, contoh yang ketiga, pada zaman Yunani kuno, yaitu cara mereka memerintah juga sudah memakai pemikiran manajemen. Pemakaian pemikiran manajemen yang digunakan ialah membagi lembaga-lembaga pemerintahan seperti konsil, dewan-dewan, courts, pengadilan-pengadilan, pejabat administrasi, dan dewan jenderal atau board of general. Dengan demikian, lembaga-lembaga ini menunjukkan pentingnya manajemen pada waktu itu. Contoh yang keempat, tembok besar di Cina, Candi Borobudur di Indonesia, gereja di Vatikan, dan masih banyak contoh yang lainnya. Dari beberapa contoh nyata di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa keberadaan ilmu manajemen sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Namun, ilmu ini dikaji secara serius pada abad 20-an. Hal ini dipengaruhi oleh dua peristiwa yang sangat besar dan sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu manajemen sebelum abad ke-20. Yang kelima, kemajuan yang dicapai Islam pada abad ke-8 sampai dengan 13 Masehi dengan pusat kerajaan Islam di Baghdad dan di Cordova, Spanyol. Baik manajemen pemerintahan, perpustakaan, madrasah, dan pendidikan tinggi, semua berkembang berkat manajemen yang baik oleh para intelektual dan ulama sesuai dengan perkembangan zamannya. Syarafuddin, 2005-37. Peristiwa itu menjadikan pemikiran awal manajemen pada masa itu. Kejadian yang sangat penting saat itu adalah sebagai berikut. Ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The World of Nations, pada tahun 1776 Masehi.
Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja atau division of labor, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Dengan menggunakan industri pabrik peniti sebagai contoh, Smith mengatakan bahwa dengan 10 orang masing-masing melakukan pekerjaan khusus dari perusahaan peniti, dapat menghasilkan kurang lebih 48.000 peniti dalam sehari. Akan tetapi, jika setiap orang bekerja sendiri menyelesaikan tiap-tiap bagian pekerjaan, sudah sangat hebat bila mereka mampu menghasilkan 10 peniti sehari. Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas, di antaranya meningkatnya keterampilan dan kecekatan tiap-tiap pekerja, menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas, dan menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja. Yang kedua, revolusi industri di Inggris, di mana revolusi ini menandai dimulainya penggunaan mesin, menggantikan tenaga manusia yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah menuju tempat khusus yang disebut pabrik. Perpindahan ini mengakibatkan manajer-manajer ketika itu membutuhkan teori yang dapat membantu mereka meramalkan permintaan, memastikan cukupnya persediaan bahan baku, memberikan tugas kepada bawahan, mengarahkan kegiatan sehari-hari, dan lain-lain. Sehingga ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli. Berikutnya yaitu aliran klasik. Awal sekali ilmu manajemen timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad 18. Para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul, baik itu di kalangan usahawan, industri maupun masyarakat. Para pemikir itu yang terkenal antara lain Robert Owen, Henry Fayol, Frederick W. Taylor, dan lainnya. Robert Owen adalah orang yang menentang praktek-praktek mempekerjakan anak-anak usia 5 atau 6 tahun dan standar kerja 13 jam per hari. Kemudian Charles Babbage 1792-1871 adalah seorang guru besar matematika yang tertarik pada usaha penilaian efisiensi pada operasional suatu pabrik dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah agar terwujud peningkatan produktivitas dan penurunan biaya. Beliau pertama kali mengusulkan adanya pembagian kerja berdasarkan spesialisasi pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan tertentu, sehingga pekerjaan dibuat rutin dan lebih mudah dapat dikendalikan dengan alat kalkulator. Frederick W. Taylor menulis buku berjudul Scientific Management, sehingga dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Sebagai penggagas prinsip dasar manajemen, menjelaskan secara ilmiah bahwa perlu ada metode untuk melaksanakan tugas, menyeleksi dan melatih memotivasi pekerja dengan teknik tertentu untuk mencapai efisiensi. Siti Fariha 2015-24. 4. Henry Gunn. Gunn memberikan kontribusinya dengan memperkenalkan metode grafik sebagai teknik scheduling produksi untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi yang disebut bagan Gunn atau Gantt chart. Di samping itu, juga mengemukakan sistem upah bagi pekerja, yaitu pemberian bonus bagi pekerja yang bekerja seharian dan prinsip pengupahan yang seimbang bagi seluruh prestasi karyawan. Siti Fariha 2015-24. Yang kelima, The Gilbreths, Frank B. Gilbreth dan Lillian Gilbreth. Kadariman dan kawan-kawan dalam Hikmat 2009-85 menyatakan bahwa Frank B. Gilbreth dan Lillian Gilbreth mengemukakan konsep kelelahan dan gerak, fatigue and motion. Ditegaskan bahwa sasaran akhir manajemen adalah menolong pekerja untuk mencapai kemampuannya yang optimal sebagai manusia. Sehingga ia mengembangkan rencana 3 kedudukan untuk keperluan promosi dan motivasi, yaitu pada saat yang sama pekerja melaksanakan tugas saat ini juga bersiap diri untuk jabatan lebih tinggi dan sekaligus mempersiapkan generasi pengganti.
be thus a leader and teacher. Jadi dia menyiapkan semacam sistem kaderisasi ya, dari para pekerjanya ya, dan sehingga tidak hanya melulu mengerjakan satu pekerjaan tanpa adanya peningkatan dari para pekerjanya tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.